Perbedaan berpikir ilmiah dari berpikir non-ilmiah memiliki perbedaan dalam dua faktor mendasar, yaitu sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuan pada resto dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah atau institusi dan wahyu mendasarkan sumber pengetahuan dan perasaan manusia. Ukuran kebenaran berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analisis suatu pengetahuan, sedangkan intuisi dan wahyu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dan pernyataan-pernyataan dan kasus-kasus yang bersifat khusus, sedangkan deduktif ialah secara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dan pernyataan-pernyataannya berisi umum. Manfaat berpikir ilmiah dan kerugian berpikir non-ilmiah. Manfaat berpikir ilmiah, seorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap suatu pendapatnya akan dapat dipercaya dan diterima orang lain dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi. Kerugian berpikir non-ilmiah, seseorang yang berpikir non-ilmiah akan selalu mudah percaya terhadap sesuatu hal yang diungkapkan. Pendapatnya tidak dapat dipercaya dan diterima oleh orang lain dalam memecahkan masalah selalu dengan emosi. Perbedaan berpikir ilmiah dan berpikir non-ilmiah memiliki perbedaan dalam dua faktor mendasar, yaitu sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyadarkan sumber pengetahuan dan rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah, intuisi dan wahyu mendasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Ukuran kebenaran berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenaran pada logis dan analisasi suatu pengetahuan pada perasaan manusia. Kebenaran berpikir ilmiah mendasar ukuran kebenaran pada logis dan analisasi suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non-ilmiah, intuisi mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan dan keyakinan semata. Logika berbagi menjadi dua bentuk, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif, kegiatan penarikan kesimpulan melalui logika yang dimulai dari kasus yang khusus khas individu untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum, general, dan fundamental. Logika induktif memiliki berbagai guna bagi kegiatan berpikir ilmiah kita, antara lain bersikap ekonomis, logika induktif, logika deduktif. Logika deduktif adalah kegiatan pemeriksa kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang pada umum untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih khusus. Pada umumnya, logika deduktif dapat didapatkan melalui metode psikologisme yang dicetuskan oleh filosofis klasik Aristoteles. Psikologisme terdiri dari premis mayor yang mencakup pernyataan umum, premis minor yang merupakan pernyataan tentang hal yang lebih khusus, dan kesimpulan yang menjadi penyimpul dari kedua pernyataan sebelumnya. Perkembangan IPA. Ilmu pengetahuan pada mulanya berkembang sangat lambat, sampai abad pertengahan, abad 15 dan ke-16. Perkembangan tersebut sedikit lebih pesat terutama setelah Copernicus yang kemudian diperkuat oleh Galileo yang berdasarkan penemuan mengubah konsep geotris menjadi heliocentris dan sekaligus mengubah kepercayaan penguasa dan agama pada saat ini. Penemuan ini sangat dimungkinkan karena berkembangnya alat bantu penelitian teropong bintang yang lebih baik.
Perkembangan IPA sangat pesat terjadi setelah diperkenalkannya konsep fisika kuantum dan realitas pada awal abad ke-20. Konsep modern ini mempengaruhi konsep IPA keseluruhan sehingga dalam beberapa hal perlu dilakukan revisi dan penyesuaikan konsepsi ilmu pengetahuan ke arah pemikiran modern. Dengan demikian, terdapat dua konsep IPA, yaitu IPA klasik yang telahnya bersifat makroskopik dan IPA modern yang bersikap mikroskopik. Secara umum, pengertian IPA bukan hanya ditinjau dari satu disiplin ilmu saja, namun, IPA dapat dirinci lebih lanjut mengenai berbagai disiplin ilmu. 1. IPA klasik, 2. IPA modern. Komponen ilmu pengetahuan. Menurut Baham, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan 6 komponen paling penting, diantaranya masalah problems, masalah yang mana dianggap mengandung sifat ilmiah. Menurut Baham, suatu masalah bisa dianggap ilmiah sedikit memiliki 3 ciri. 1. Terkait dengan komunikasi, 2. Bersikap ilmiah, dan 3. Metode ilmiah. Tidak ada masalah yang disebut ilmiah kecuali masalah tersebut bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Sikap ilmiah, living attitude, menurut Baham setidaknya harus memiliki 6 ciri pokok, yaitu keinginan harus memiliki oleh seorang ilmuwan, seperti keinginan untuk menyelidiki, investigasi, eksplorasi, dan eksperimentasi. Spekulasi, hal ini yang penting dalam menguji hipotesis. Spekulasi juga merupakan ciri penting dalam sikap ilmiah. Kesadaran untuk berlaku objektif. Sikap ini penting sebab objektif merupakan ciri ilmiah. Kesimpulan merupakan penilaian akhir dari suatu sikap, metode, dan aktivitas. Kesimpulan ilmiah tidak pasti tetapi bersikap sementara dan tidak dogmatis. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan itu bersikap tidak stabil. Setiap general berhak untuk menghipertasikan kembali tradisi ilmu pengetahuan itu. Pengaruh ilmu pengetahuan memiliki 2 pengaruh, yaitu 1. Pengaruh terhadap teknologi dan industri, 2. Pengaruh pada peradaban. Industrialisasi yang berkembang dengan pesat merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan ilmu, sehingga dampak seperti yang terjadi dalam perubahan sikap dan ilmu itu sendiri. Demikian, sekian dan terima kasih.